Jebakan uang. Ternyata bukan cuma Batman yang punya jebakan. Uang yang ada di sekitar kita, ada di tas, di dompet, di kantong, di rekening bank, atau di brankas sekalipun, itu ternyata punya jebakan, teman-teman. Dukung terus ya channel ini, teman-teman, dengan klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya supaya selalu mendapat pemberitahuan video terbaru. Dan kalau perlu di-share ya ke teman-teman kalian, supaya setiap hari kita selalu mendapat motivasi-motivasi untuk hidup kita lebih bernilai, bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi diri orang lain. Mari kita belajar sedikit tentang apa itu jebakan uang. Saya yakin dan percaya sih teman-teman sudah tahu dan juga sudah sering mengalami apa itu jebakan uang. Bahkan mungkin sering sekali terjebak dan masuk jebakan, guys. Saya kasih ilustrasi begini ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman percaya nggak kalau orang yang gajinya besar dan orang yang gajinya kecil itu ujung-ujungnya akhirnya sama atau saldonya mirip-mirip lah gitu? Ya kok bisa? Nah, inilah yang disebut jebakan uang, guys. Tapi nggak semua juga ya begitu. Cuma dari hal ini mari kita belajar untuk bisa terhindar ke dalam jebakan uang, guys. Jadi gini, teman-teman. Dulu mungkin waktu pertama kali dapat pekerjaan, senang banget setelah gajian gitu ya. Mungkin waktu interview pas ngelamar kerja, ya gajinya terserah saja lah. Namanya juga baru pertama kali kerja gitu ya. Jadi ya biasanya alasannya cari pengalaman gitu. Jadi ya motivasinya untuk mendapatkan pengalaman, gaji itu mungkin nomor 2 lah. Berapapun itu gajinya, yang penting sudah dapat pekerjaan. Seiring waktu berjalan, setelah sudah beberapa lama bekerja, 3 tahun atau 5 tahun, pastikan kebutuhan dan keinginan itu bertambah ya. Betul nggak? Apalagi kalau sudah menikah dan punya anak. Serasa gaji pertama dulu itu sudah nggak memungkinkan lagi untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan bisa gaji lobang tutup lobang. Ya syukur-syukur nggak ngutang lah ya. Nah, waktu gaji pertama kalian dulu itu yang nggak ada apa-apanya, dalam mengendalikan diri untuk tidak belanja pasti tinggi kan? Ya mungkin pas gajian pengen makan enak di restoran sekali boleh lah. Selebihnya ya di tempat-tempat makan yang di tenda-tenda pinggir jalan, atau lebih milih untuk masak sendiri biar hemat, guys. Kondisi itu pasti sangat perhitungan banget. Ada hal-hal yang bisa ditunda atau bahkan belum bisa dibeli. Hal-hal yang bisa dikendalikan sehingga masih cukup. Ada yang disimpan di rekening walaupun gak banyak-banyak amat ya. Tiba giliran pada saat gaji kalian mungkin naik 2 atau 3 kali lipat. Nah, mulai tuh pengendalian diri sedikit demi sedikit hilang. Yang tadinya makan di resto sekali, ini bisa 2 atau 3 kali. Bahkan HP yang sebenarnya masih bagus, tapi karena lihat HP tipe terbaru, bahkan mungkin berpindah merek, yang tadinya kelas menengah, ini ambil yang kelas agak ke atas. Terus yang tadi sama sekali gak suka dandan, nah ini mulai ke salon, guys. Beli baju, parfum, dan semua aksesori tubuh. Apalagi yang hobi otomotif, mulai itu modifikasi motor atau mobil. Yang sebenarnya hal-hal yang tidak substansi mempengaruhi fungsi benda tersebut. Beda cerita ya kalau ikut kontes atau apa gitu. Yang pada intinya bahwa di saat penghasilan kita meningkat, maka kebutuhan dan keinginan kita pun akan meningkat. Apalagi kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita, maka disitulah jebakan uang bisa bermain dan sangat aktif. Sehingga kita bisa masuk perangkap, teman-teman. Makanya kenapa ini yang saya maksud penghasilan kecil atau besar, ujung-ujungnya hasil atau saldonya bisa mirip-mirip, guys. Karena tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan hati seiring meningkatnya penghasilan. Biasanya kita kan mencari pembenaran ya. Kan bulan depan gajian lagi. Atau ini kan sekali-sekali. Ya sekali-sekali ini aja lah. Atau ya gak apa-apa lah sekali-sekali. Nah, kata sekali-sekali inilah yang bisa jadi ancaman kebangkrutan kita di masa depan, guys. Apa ini salah? Ya gak salah sih. Karena kan terserah teman-teman. Toh itu hak kalian untuk menggunakan uang. Hanya saja mari kita belajar mengendalikan keinginan-keinginan hati dan lebih mengutamakan kebutuhan yang diperlukan supaya tidak masuk ke dalam jebakan uang, guys.